manusia yang buat kau sakit, tapi Allah yang buat kau bangkit. Masya Allah. Abi, pengen belajar lagi nih sama Abi, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bib, Abi, gak ada satupun rasa sakit yang sia-sia kalau kita ngambil hikmahnya. Apa benar? Ada gak sih amalan-amalan khusus untuk bisa menyembuhkan luka di dalam hati kita sih? Jadi amalan untuk menyembuhkan luka-luka. Silahkan Bi, silahkan Abi. Izin Ustaz Syam, Habib Usman, Allah barik fiik. Terima kasih Kak Caca. Subhanallah, andai kita berpikir dengan mengatakan, ya tidak ada sekecil apapun yang dirasakan sakit, baik itu sakit hati sehingga kepikiran, baik itu sakit tubuh sehingga tidak bisa tidur. Punten, dalam kenyataan yang sangat indah, memang tidak ada yang sia-sia, semuanya musibah atau apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam hadis yang sangat indah, ma yusibul mu'min au muslim, iya, min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin, iya, wala adha wala ghammin illa kafarallahu biha min khataya. Tidak ada rasa sakit yang diterima, baik itu sakit hati ataupun sakit tubuh ini sehingga terganggu tidurnya, sehingga ingatannya selalu fokus kepada apa yang diinginkannya, maka semuanya menjadi penghapus daripada dosa. Ini adalah pegangan bahwa sesungguhnya tidak ada apapun yang terjadi kepada diri kita yang menyakitkan kecuali Allah menghapuskan. Bahkan di tengah hadis itu mengatakan hatta syaukati yushakuha. Kalau seandainya tergores duri saja lalu kita berpikir dengan rasa sakit itu, Masya Allah, itu terhapus dosa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten. Namun harus kita lihat hikmahnya ataupun dalam kalimatnya, apa ya yang membuat kita ini merasa nyaman dengan apapun yang terjadi ataupun dalam keadaan menyakitkan ini. Jawaban yang pertama bisa jadi ini adalah sebagai teguran cinta dari Allah Subhanahu wa taala agar balik kepada Allah. Karena berapa banyak orang gak kembali kepada Allah setelah Allah tegur dengan teguran cintanya, maka dia kembali kepada Allah. Ini yang pertama, ya. Lalu yang kedua, agar kita lebih nikmat lagi beribadah. Terkadang kalau tadi Ustaz Syam dengan mengatakan lagi bahagia, nikmat ibadah. Tapi lagi sulit itu nikmat ibadahnya jauh lebih dahsyat lagi. Intinya ingin bisa merasakan lebih nikmat lagi dalam ibadah, dalam doa. Ya, ini adalah poin nomor 2-nya. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di poin nomor 3-nya, ketika kita mendapatkan kesulitan apa yang ada, Allah ingin melatih kita dalam kesabaran. Karena kesabaran kita ini belajar bukan saat bahagia, tapi justru kesabaran kita belajar saat dalam kesulitan. Ini yang harus didapatkan oleh kita semuanya. Berapa banyak orang dalam keadaan bahagia susah untuk bersabar. Tapi dalam keadaan sulit belajarlah untuk sabar. Yang ketiga, untuk mendapatkan empati kepada orang lain. Kenapa? Karena merasakan kesulitan itu, saat orang lain kesulitan kita merasakan dalam posisi seperti itu. Dan punten, doa pada Allah Subhanahu wa taala ini penting untuk kita. Banyak misalnya doa yang pernah disampaikan oleh Ummu Habibah. Dan doa Ummu Habibah ini yang pertama kali yang menyebarkan doa ini di zaman Rasulullah SAW adalah Ummu Habibah. Dengan mengatakan ucapannya hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah keutamaan daripada Ummu Habibah. Doa yang pertama kali diucapkan oleh umat Nabi Muhammad itu ada kalimat yang diucapkan oleh Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Dengan kalimatnya bahwa cukuplah Allah sebagai penolongku dan cukuplah Allah ini sebagai penjagaku. Dan itu dizikirkan terus, dilafalkan selalu terus. diucapkan. Selalu diucapkan terus. Gitu agar ya? lebih merasakan kenikmatan di dalam hati ini. Hasbunallah atau hasbunallah silakan untuk kami. Ya, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus dilafalkan itu. Lafalkan terus. Baik. Allah ibarik fiik. Jazakallah khair, Abi, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Kalau ngomongin teorinya tuh kayaknya tuh iya ya gitu. Tapi kalau giliran suruh praktek susah ya Bu. Tapi itu pentingnya kenapa kita harus benar-benar bisa memfasilitasi diri kita dengan hal yang positif, nonton hal-hal yang positif supaya kita jadi terpicu lagi dan ingat oh iya ya ini yang harusnya kita lakukan. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih belajar sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam gimana sih kita bisa tahu tanda-tandanya kalau kita itu benar-benar bangkit dari keterpurukan bukan hanya sekedar balas dendam. Lihat nih ya, bukan hanya sekedar kita tapi benar-benar kayak udah ikhlas, ridho dan bangkit dengan. Dan diridhoi Allah. Dan diridhoi Allah paling penting. Gitu gimana sih tanda-tandanya apa? Silahkan.
Terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Habib Maki, Habib Usman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangkit dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya sudah terpuruk. Apa ciri-cirinya? Biasanya sih kelihatannya kalau orangnya sudah wafat tuh. Di antara ciri-ciri orang yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, bangkit di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya dia penuh dosa, ternyata Allah mempekerjakannya. Maka pernah dikatakan bahwasanya para sahabat nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apa maksudnya dipekerjakan sama Allah?" Artinya adalah Allah memberikannya taufik untuk beramal di akhir-akhir hayatnya. Ibu pernah lihat nggak Bu? Orang bandel, nakal, subhanallah, tapi ternyata tiba-tiba rajin ke masjid, seminggu kemudian wafat. Ini ciri orang yang ternyata diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bangkit dari keterpurukan dosa, dia bertaubat, ternyata sampai akhir hayatnya dia istiqomah, dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bangkit dari keterpurukan bukan hanya sekedar balas dendam, ternyata yang dilihat adalah dirinya. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Ada orang-orang yang ketika dinasehati bertakwalah kepada Allah, kalau ditakut-takuti dengan nerakanya Allah, justru makin naik kesombongannya, makin melawan kepada Allah, makin bermaksiat. Maka kita ambil pelajaran, kebalikan dari orang ini, berarti orang yang diridhoi sama Allah bangkit dari keterpurukan adalah ketika sudah gampang menerima nasihat. Kalau mau ketahuan, melihat diri kita, mendiagnosa diri kita, apakah kita ini sudah bangkit bukan hanya untuk balas dendam. Kalau kita sudah mudah menerima nasihat, dengar nasihat, ya Allah ini gue banget, ya Allah ini saya banyak dosa. Berarti Anda sudah bangkit dengan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang kalau mudah menerima nasihat itu disenangi banyak orang. Nah orang kalau disenangi sama Allah, Allah kabarkan kepada Jibril, Jibril kabarkan kepada seluruh malaikat, malaikat kabarkan kepada seluruh penduduk bumi untuk mencintai orang tersebut. Jadi orang yang diridhoi sama Allah itu bangkit, dan diridhoi sama Allah adalah orang yang dicintai banyak manusia karena akhlak baiknya. Bukan karena casing penutup covernya, tapi karena akhlak baiknya. Masya Allah, jadi tanda-tanda itu sebenarnya yang bisa mengetahui ya diri dia sendiri Iya harusnya ya. dong. Ya baik, Sama-sama. jazakallah khair. Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Paling penting adalah tadi apakah dia udah benar-benar bisa menghisap dirinya sendiri gitu ya Ustaz ya. Kira-kira begitu, Masya Allah. Ibu-ibu, semakin semangat gak nih? Mau curhat lagi gak? Langsung aja deh masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, yang mau curhat siapa Bu? Sebelah sini dulu deh Bu, silahkan. Silahkan Ibu turun ke bawah boleh. Abi Maki, Habib silahkan ke depan sini Ibu, silahkan. Sama saya sini, Afwan, silahkan sini. Ibu siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Hermawati dari Majelis Al-Amin Rancabungur Bogor. Baik, Ibu Hermawati mau curhat apa? Mau curhat sama Abi sama Habib. Begini Abi, saya sekarang kan udah menikah lagi. Saya curhat yang suami yang dulu karena apa gitu. Saya pengen memaafkan seseorang. Dia telah bikin rumah tangga saya hancur, rumah tangga saya berontak. Jadi setiap ketemu pulang kampung melihat dia, rasa sakit hati saya tuh timbul walaupun saya udah menikah. Saya cerai meninggalkan anak sampai 3 kali. Itu bercerai karena bertahan demi anak. Tapi ya Masya Allah itulah. Subhanallah, maksudnya maaf Bu, jadi Ibu sebelumnya pengen memaafkan orang tersebut. Gimana Afwan, caranya? boleh tahu orang tersebut melakukan kesalahan apa sama Ibu yang sampai Ibu gak ridho? Selingkuh sama suami saya. Suami yang sekarang atau mantan suami? Mantan suami. Tapi udah menikah tetap
Jadi sakit ibu sekarang hati belum alhamdulillah bisa. udah ketemu jodoh yang baru. Tapi sakit hati masa lalu tuh masih. Masih sebab pulang kampung ketemu orang tersebut. Oh, oke, Gitu. bagaimana Habib? Gimana caranya menghilangkan rasa sakit hati saya itu? Baik, Bib, gimana? Iya. Silahkan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seseorang memiliki masa lalu, biarkanlah yang lalu berlalu. Janganlah memikirkan yang kemarin. Karena apa? Karena ada suami yang sekarang. Janganlah engkau sakiti hati suamimu yang sekarang. Karena apa? Karena jangan engkau membuat dia sedih, jangan engkau membuat dia murka kepadamu. Yang lalu biarkan berlalu. Tapi ingat, ketika seseorang melakukan zina, dosanya besar. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan, karena itu melakukan perbuatan tersebut Allah tidak ridho. Apalagi dia melakukannya bersama dengan tetangganya atau orang terdekatnya. Sedangkan Rasulullah berwasiat, jagalah, lindungilah, berbuat baiklah. Jangan sampai kamu mencelanya, menghinanya, dan menzolimi. Siapa mereka? Tetangga. Dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Disuruh muliakan tetanggamu. Karena bentuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah. Janganlah kalian melakukan perbuatan yang buruk terhadap tetangga kalian sehingga hukum Allah itu nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mengingat-ingat dosa masa lalu, apalagi mengucapkannya sampai ingat nggak ada habisnya sehingga membuat perasaan pasanganmu menjadi benci kepadamu, jadi murka kepadamu. Yang ketiga, melangkahlah ke depan, melihatlah ke depan, jalanilah yang terbaik, dekatkan diri kepada Allah, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah, sayangilah suamimu dan jadikanlah keluargamu selamanya dan tidak melihat masa lalunya. Subhanallah, Abi silahkan. Bunda, punten. Pasti Bunda punya keinginan-keinginan yang lebih berhasil di masa depan kan? Camkan baik-baik, keberhasilan itu tidak akan pernah Bunda bisa raih sebelum Bunda bisa menyelesaikan hati Bunda dengan orang yang telah menyakiti Bunda. Iya, kalau dalam artian kenapa hari ini cita-cita belum tercapai, oh ternyata ada ganjelannya, ada batunya. Siapa batunya? Itulah orang yang telah merebut daripada mantan, apalagi sudah mantan. Kalau tadi Habib Utsman dengan tegas mengatakan ketika Bunda masih terkait dengan itu melukai daripada suami yang sekarang. Tidak perlu. Iya. Lalu yang kedua, simpan baik-baik. Syukuri dengan apa yang ada karena sekarang suami yang hari ini Bunda dapatkan itu lebih baik daripada suami sebelumnya. Syukuri itu. Iya, karena Allah telah hadiahkan yang terbaik untuk Bunda. Karena enggak mungkin Allah memberikan sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Sementara Bunda berada dalam keadaan keikhlasan. Semakin Bunda ikhlas, semakin Bunda memaafkan, suami Bunda akan semakin soleh, semakin baik. Dan cita-cita semakin mudah untuk diraih. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang berbuat baik, memaafkan dan menganggap sudah selesai semuanya, surga balasannya. Dan Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, sehingga hidupnya penuh dengan kenikmatan. Amin. Tapi kalau dia masih mengumpat dan ingat masa lalu, nggak akan ada keberkahan dalam kehidupannya. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Ustadz Syam silakan. Emang tinggalnya di mana Bu orang itu Bu? Coba. Sukabumi. Tetangga sendiri. Iya. Dekat rumah Ibu. Iya. Sampai sekarang bertetangga. Teman juga. Sampai sekarang ada jalan lain nggak Bu? Jalanan lain? Enggak ada. Nggak harus lewat depan rumah dia. Aduh. Rumah saya. Tutup aja kacanya Bu, jangan nengok Bu, jangan nengok, subhanallah. Kadang-kadang tuh kita emang menghindar untuk kesehatan mental, kesehatan hati. Memaafkan bukan berarti Ibu harus tersenyum di depan dia segala macam. Ibu menghindari dia supaya nggak makin sakit hati, supaya nggak terlontar kalimat-kalimat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga mungkin bisa jadi jalan tengah. Karena kita ini manusia biasa yang punya hati yang kalau udah disakitin tuh ya tidak bisa sembuh 100%. Cuma itu tadi, tinggal fokusnya aja mau dialihkan kemana. Mau fokus ke sakit hatinya kah? Atau mau fokus ke masa depan yang disampaikan tadi oleh guru kita Abi Maki? Atau mau fokus berbakti kepada suami yang sekarang? Yang mana kira-kira lebih bermanfaat? Fokus ke masa lalu atau fokus ke masa depan? Fokus ke masa depan. Fokus ke masa depan. Insya Allah dengan begitu mudah memaafkan. Alhamdulillah, insya Allah bekal ilmu pada pagi hari ini bisa memudahkan kita semua
untuk fokus ke masa depan ya guru-guru. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah yang sudah selalu setia nonton Islam Itu Indah. Dan sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam